Saya Christian Aga Siregar, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Saya dalam video ini menjelaskan tentang hukum perdata Indonesia dengan tugas dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yaitu tugas proyek dengan dosen pengampu Arif Wahyudi, SH, MH. Dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang akan memperdalam pemahaman kita atas hukum perdata yang ada di Indonesia. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum pidana, perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara pidana Indonesia, hukum antar tata hukum, dan hukum adat. Pada video ini saya menyampaikan lebih terfokus pada hukum perdata. Hukum perdata adalah peraturan mengenai warga, pribadi, sipil berkenaan dengan hak dan kewajiban. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala peraturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Berikutnya adalah macam-macam hukum perdata. Satu adalah hukum perkawinan. Hukum perdata yang pertama yang tidak kalah penting dan seru adalah hukum perkawinan. Di dalam sebuah hukum perkawinan terdapat hukum yang mengatur antara suami dan istri. Peraturan hukum perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara garis besar, status hukum perkawinan memiliki hukum yang tidak kalah penting, yang diantaranya mengatur tentang pernikahan dapat dilakukan berdasarkan hukum agama. Perkawinan akan didasarkan atas persetujuan aturan batas usia minimal menikah pada perempuan berusia 16 tahun dan pada laki-laki minimal 19 tahun. Yang kedua adalah hukum waris. Contoh hukum perdata yang tidak kalah hangat diperbincangkan dalam hukum adalah hukum waris. Di dalam hukum waris mengatur pembagian harga peninggalan seseorang kepada anak-anaknya, di mana aturan hukum waris ini akan mengatur tentang hal wajisat yang berhak menerima dan menolak warisan, harta peninggalan yang tak diurus, hak mewarisi sesuai dengan undang-undang, dan perihal pembagian harta. Yang ketiga adalah hukum kekeluargaan. Contoh hukum perdata kekeluargaan ini nantinya akan mengatur hubungan dalam kekeluargaan dan mengatur hubungan dengan kekayaan yang telah dimiliki. Hukum yang akan diulas biasanya akan menyangkut hukum keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, dan orang hilang. Yang keempat adalah hukum perikatan. Contoh hukum perdata juga termasuk mengulas hukum perikatan. Hukum perikatan merupakan hukum yang mengatur bidang harta kekayaan saja. Isi hukum perikatan ini diantaranya akan mengulas tentang perikatan yang bersyarat dan dari perjanjian yang sebenarnya, tentang perikatan ketetapan waktu, perikatan alternatif, perikatan ancaman hukum, perikatan yang wajar, dan masih banyak lagi yang sebenarnya. Yang kelima adalah kekayaan. Contoh hukum perdata yang menyinggung soal kekayaan sudah pasti akan mengulas dunia kekayaan dan hukum, di mana hukum ini akan memaparkan beberapa harta yang akan dibagikan, termasuk pula membagi objek atau barang yang hendak akan dibagikan. Hukum perdata kekayaan juga menawarkan solusi atas permasalahan yang ditimbulkan dari pembagian kekayaan. Solusi tersebut pun ada yang diatur di dalam undang-undang. Yang keenam adalah hukum perceraian. Contoh hukum perdata yang juga sering kita temukan adalah masalah perceraian. Siapa yang menyangka kasus perceraian mungkin sudah kerap kita dengar, termasuk dengan contoh hukum perdata. Kita tahu bahwa perceraian itu dilarang dan tidak boleh dalam peraturan agama. Tidak hanya di agama Islam, di agama lain seperti Nasrani, Katolik sekalipun juga melarang terjadinya perceraian. Meskipun demikian, perceraian yang terjadi dalam kehidupan realita tidak dapat dihindarkan. Tentu saja perceraian yang terjadi ini pun ada undang-undang yang mengatur di dalamnya.
Yang ketujuh adalah hukum pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik ini seringkali dialami oleh mereka publik figur. Hal tampak sekali kita lihat di tayangan televisi kasus pencemaran nama baik dan kasus-kasus serupa, di mana kasus yang sepele dengan memberikan komentar negatif kepada netizen untuk seseorang bisa menjadi kasus dan permasalahan yang besar dan berakhir pada hukum perdata. Selanjutnya saya akan memaparkan contoh kasus hukum perdata yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus perdata oleh Nenek Mina. Ini merupakan kasus yang terjadi pada tanggal 19 November tahun 2009. Pernah menjadi perbincangan yang sangat di publik. Nenek Mina yang berusia 55 tahun dipenjara selama 1 bulan 15 hari di PM Purwokerto yang hanya karena mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan atau RSA di Banyumas. Persidangan ini ternyata berjalan dengan haru dan drama, sampai Ketua Majelis Hakim Musli Bambang Lukmono SH menangis saat membaca vonis hukum karena kasus yang sepele. Yang kedua adalah kasus Robin Onsu atas tuduhan pencemaran nama baik. Robin Onsu melaporkan seorang tersangka atas pencemaran nama baik ke pihak kepolisian karena telah mengejek putranya, yaitu Metran Peto. Ruben Onsu ingin memberikan efek jerah agar tidak sembarangan melayangkan komentar dan membuat konten yang tidak sewajarnya. Pengajuan laporan Ruben langsung didalami oleh pihak kepolisian saat itu.